Shalom Bapak Ibu. Kok kayak sedih ya shalomnya, padahal ini hari bahagia. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Gitu dong, bolehkah dengan senyum saudara jabat tangan kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu, untuk berbagi sukacita di hari ini. Sukacita untuk Leo juga Kesia. Suasananya sedih karena saya lihat dari depan pengantin melap air mata, mamaknya juga sebelah kanan. Aku lagi ngintip-ngintip ibu sisa, ada nggak yang mata? Ini sesuatu yang bukan sedih, tapi suatu kebahagiaan. Di dua kesempatan Bapak Ibu, katekisasi prapekawinan dan penggembalaan hari Kamis kemarin, saya menyampaikan begini: asam di gunung, garam di laut, menyatu dalam belanga. Itulah perkawinan, kata orang bijak dulu. Perkawinan adalah asam di gunung, bagaikan asam di gunung, garam di laut, menyatu dalam belanga. Di dua kesempatan itu saya bilang, bukan. Itu bukan perkawinan. Itu masakan. Itu adonan, itu olahan di dapur. Perkawinan tak semudah menyatukan asam dan garam. Perkawinan tidak semudah menemukan dan mempersatukan yang di gunung dan di laut. Itu persoalan besar. Menghadapkan suami istri dalam satu ikatan dan menjalaninya seumur hidup, itu perkara yang tak mudah. Makanya kalau saudara baca Matius 19, ketika dapat penjelasan tentang perkawinan dan perceraian, murid-murid langsung bilang begini, kalau begitu caranya perkawinan, lebih baik tidak kawin. Karena nggak mudah menjaga relasi dan komunikasi serta kesetiaan seumur hidup untuk dua produk yang berbeda. Oh Bapak Ibu, itu perkara yang besar. Saya melihat ada beberapa yang berambut putih, tanya mereka. Mereka lah saksi tentang repotnya kawin. Maaf ya, Leo, Kesia, aku membuka khotbah ini dengan ketakutan buat dirimu. Ada film ngeri-ngeri sedap. Enggak mudah nak. Nah karena itu bagaimana caranya supaya saudara dan saya dimampukan untuk hidup dalam damai sejahtera pada dua pribadi yang berbeda, yang diikat dalam ikatan kudus itu. Itu saya mau bagi hari ini. Beberapa hal yang dimunculkan oleh Paulus di kitab Efesus pasalnya yang kelima, ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Tolong lihat ayat 22. Rata-rata tidak bawa Alkitab karena suka pakai baju bagus pesta ya. Akseslah apapun. Mungkin Android suci saudara atau handphone suci, bukan kitab suci. Hai istri, Kesia, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Wow, ini kalau Leo baca akan jadi senjata hebat baginya sebagai suami, juga pada suami yang lain. Kalau istri macam-macam, dia langsung bilang, istri, buka Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Tahukah Bapak Ibu, ayat 22 ini saya sudah periksa. Tidak ada kata tunduk. Menurut teks asli, bahasa Yunaninya, tidak ada kata tunduk. Wow. Lalu, Lembaga Alkitab Indonesia ngarang-ngarang dong? Bukan. Kata tunduk itu muncul di ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Rendahkanlah atau tunduk itu satu katanya, hupatasso dalam bahasa Yunani. Hupatasso, tempatkanlah dirimu di bawah. Maka ayat 22 mesti dibaca begini, demi penghormatan kepada Kristus, lakukanlah hal yang sama hai istri kepada suamimu. Kayaknya ayat 22 nggak ada kata tunduk. Kata tunduknya muncul di ayat 21. Pada rasa hormat
tunduk kepada Kristus. Seorang istri, perbuatlah rasa yang sama kepada suamimu. Gitu. Refleksinya adalah dia tidak menghormati suaminya dan tunduk. Enggak mas, ya mas, enggak. Tanda tunduk dan hormatnya kepada suami karena dia menghormati dan tunduk pada Kristus. Maka hanya suami yang takut pada Kristuslah yang layak diberi rasa hupataso dan hormat itu. Gitu. Jadi Leo enggak bisa kegeeran juga para suami yang lain. Kalau engkau tidak takut Tuhan, kalau engkau tidak takut Tuhan, engkau tidak layak mendapatkan penghormatan istrimu. Maaf ya, ini harus disampaikan. Karena rasa hormat istrimu muncul dari rasa tunduk dia kepada Yesus Kristus. Nah, gitu, jadi enggak kegeeran. Coba baca ini, jangan cerewet nggak baca ini. Ayat 22 bilang, enggak bisa. Rasa hormat dimulai pada Kristus. Ini catatan saya yang pertama. Hupataso itu bukan hanya berarti tunduk atau rendahkan. Hupataso itu berarti menempatkan diri di bawah. Menempatkan diri di bawah. Ini memberi perintah penting kepada seorang istri. Tahu posisi. Gitu. Jadikanlah suamimu kepala. Jadikanlah suamimu kepala. Yang duduk di singgasana. Kalau saya mau menganalogikan, kalau begitu, karena Efesus bilang ini tentang tubuh, berarti kalau suami kepala, hupataso terjadi ke istri, menempatkan diri di bawah, berarti istri itu apa? Suami kepala, istri di bawahnya. Kalau ini tubuh kata Paulus, berarti suami istri di mana posisinya? Setelah kepala apa? Bukan mulu, leher. Lalu ada para istri yang berkata begini, waktu teks ini saya kupas. Tidak bisalah pendeta, katanya laki-laki dan perempuan setara. Oh ya? Iya. Kata siapa? Kata Paulus juga, dia baca Alkitab berarti. Kata Tuhan laki-laki dan perempuan setara. Jadi kalau suami kepala, maka istri pun harus kepala. Bagus juga. Berarti dia harus baca semua teks di Efesus tadi yang dibaca 22-33. Ini analogi tubuh. Sekarang tolong bayangkan, satu tubuh, dua kepala. Nggak bisa. Yang tepat adalah suami adalah kepala, istri adalah leher. Waduh, posisi kami lebih rendah, kami tidak berguna. Siapa bilang? Jangan pernah istri merasa kurang berguna karena posisinya di bawah suami. Padahal posisi itu strategis. Tolong bayangkan, kepala tanpa leher, tampias ngana. Begitu. Leher memiliki fleksibilitas untuk memfasilitasi kepala supaya dia mampu berorientasi dengan tepat. Leher adalah penyambung untuk memungkinkan kepala berfungsi dengan baik. Catatan kedua saya mau bilang, ini tidak bicara soal mana lebih tinggi, mana lebih rendah, tapi bicara soal fungsi. Dengarkan Leo Kesia, rumah tangga bukan tempat kompetisi untuk siapa lebih hebat dan lebih besar gajinya, siapa yang lebih berperan dan lebih tidak berperan. Keluarga adalah tempat berintimasi bersama Tuhan, bukan soal persaingan. Oh, kalau dimulai dengan kompetisi, siapa lebih besar, siapa lebih, cilaka, tidak akan langgeng. Kalau menjadi wadah Tuhan jumpakan laki-laki dan perempuan untuk berintimasi pada hadirat Allah, rumah tangga itu diberkati. Amin. Oke, ini yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu. Tapi kenapa suami cuma dapat perintah enteng? Apa sih perintahnya ke suami? Ayat 25. Enteng banget tuh. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Enteng banget. Kalau istri suruh tunduk-tunduk, tempatkan diri di bawah. Kalau suami cuma disuruh kasihilah istrimu. Bapak Ibu, ini bukan enteng. Kata kasihin dari kata agapau.
Saudara pernah dengar agape, agapau. Agapau itu bukan cuma berarti mengasihi, tapi agapau berarti memberi diri. Dan agapau ini diidentifikasi dengan kasih Kristus yang memberi dirinya kepada jemaat. Makanya agapau atau agape jangan cuma dibaca mengasihi, tapi kesediaan untuk memberi diri. Apakah ukuran memberi diri? Paulus bilang, seperti Kristus memberi diri pada jemaat. Apa itu? Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Leo dengarkan, para suami dengarkan. Sampai tetes darahmu terakhir, engkaulah pembela utama untuk suamimu, istrimu. Dan itu tidak mudah. Taruhannya adalah eksistensi dirimu. Engkau berikan kepada istrimu. Apapun yang terjadi pada istri, engkaulah yang di depan. Seperti Kristus di depan pada pengadilan nanti untuk saudara dan saya. Nyandak mudah jadi suami. Suamilah yang akan mempertanggungjawabkan hal itu. Sebagai bentuk dia memberi diri. Tahukah Bapak Ibu? Ketika memberi diri itu punya makna luar biasa. Hai suami, berilah dirimu. Di mana? Tidak dibilang. Beri di mana? Di istri. Di mana posisinya? Enggak dibilang. Maka kalaupun Leo harus dibawa, it's okay. Karena harus memberi diri. Maka antara tunduk dan mengasihi, itu nilainya sama. Bukan Tuhan beda-bedakan. Suami cuma mengasihi, istri cuma tunduk. Enggak, nilainya sama. Karena agapau berarti memberi diri. Memberi diri pun harus siap dibawa. Coba. Oh, enggak mudah. Makanya asam digurung garam. No way. Agak sulit. Sistem patriarki di negeri ini luar biasa kuat. Termasuk di orang-orang Batak. Iya kan? Bu ya? Laki-laki. Dimanapun. Kami juga sama. Rata-rata kita di Indonesia. Patriarki enggak mudah. Suami harus di atas. Oh enggak. Ternyata Tuhan bilang. Dimanapun. Dalam rangka intimasimu bersama pasanganmu. Pada kemuliaan Allah. Oke. Berat toh? Nyesel enggak? Aduh berat juga ya. Jadi suami dan istri. Kemudian terakhir. Ayat 28. Saya suka mau titip ini. Demikianlah juga suami harus mengasihi istrinya. Sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Ini karena nasihatnya kepada suami istri, harusnya siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi diri sendiri, koma. Siapa yang mengasihi suaminya, mengasihi dirinya sendiri. Saya tambahkan tanpa tidak ada tulisan, tapi saya tambahkan. Siapa yang membenci istrinya, membenci dirinya sendiri. Siapa yang menampar istrinya, menampar dirinya sendiri. Siapa yang memaki suaminya, memaki dirinya sendiri. Mengapa? Karena mereka bukan dua, tapi satu. Oh ini menarik. Karena engkau bukan lagi dua, bukan satu. Maka kalau engkau menyakiti pasanganmu, engkau sedang menyakiti dirimu. Ngeri enggak? Dan ini harus dibuka kepada setiap suami istri. Untuk dengarkan. Ketika engkau menyukai firman. Itu dorang suami istri kalau baru kawin, dorang paling suka ayat ini. Mereka bukan lagi dua, tapi satu. Implikasinya sangat besar. Engkau kasihi pasanganmu, engkau kasihi dirimu sendiri. Tapi kalau engkau benci kelak pasanganmu, engkau akan benci dirimu sendiri. Engkau mengucapkan sumpah dan kata-kata serapak kepada pasanganmu, itu akan balik dan dengan sengaja dibalikkan Tuhan padamu. Tapi saya yakin di sini yang hadir di sini, ini pasangan-pasangan yang luar biasa ya. Enggak pernah lah. Tapi hanya Tuhan yang tahu sih. Enggak mudah Bapak mempertahankan hidup rumah tangga. Wow, itu sesuatu yang tak mudah. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Berulang kali saya bilang, tidak mudah. Leo, Kesia, tidak mudah. Terus bagaimana? Engkau membutuhkan Tuhan. Makanya ada penumpangan tangan. Supaya mampu mengerjakan itu, hanya Tuhanlah andalanmu. Oh, enggak mudah. Untuk belajar melepaskan pengampunan pada kata-kata yang terlanjur. Dan harus tetap mengasihi dan tunduk. Itu bukan perkara gampang. Tapi kalau kasih Kristus masuk kepadamu,
1 Korintus 13 ayat 7. Menutupi segala sesuatu kasih itu, engkau dimampukan untuk lepaskan pengampunan, melupakan masa lalu, dan bergerak menyongsong masa depan. Saya mau bilang yang pertama, rumah tangga Kristen hanya mungkin mampu menjalaninya pada pertolongan Tuhan. Amin. Oke. Kedua yang dibawa pulang. Hari ini Bapak Ibu anak-anak kita akan diberkati dan disatukan dalam rumah tangga yang baru. Perjalanan mereka adalah pengalaman baru dalam hidup untuk saling melayani, saling bersama, saling mengerti, saling memahami satu dengan yang lain. Saya tanya berapa lama dorang pacaran, hampir setahun ya. Setahun lebih. Sudah kenalkah? Sudah pendeta. Betul? Iya. Selalu saya bilang begini di katekisasi. Jangan kaget ya Leo. Jangan kaget ya Kesia. Kalau dirimu menemukan ada Leo yang baru dalam hal karakter dan Kesia yang baru dalam hal karakter. 1,5 tahun enggak cukup. Pengenalan pada pasangan seumur hidup. Pengenalan pada pasangan seumur hidup. Maka di akhir firman Tuhan ini saya mau katakan hal penting untuk mereka berdua. Tunduklah kepada Tuhan masing-masing. Maka pada saat yang sama Tuhan akan menolong untuk saling tunduk, saling hormat, dan saling mengasihi di tantangan terbesar apapun. Percayalah, di balik ketaatanmu ada berkat dalam keluarga. Selamat menjalani lika-liku hidup dalam rumah tangga. Tapi selamat menikmati, di balik lika-liku itu ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu menjalani hidup rumah tangga yang diberkati. Tuhan berkati saudara berdua. Haleluya. Amin.